Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Primi Rohimi, dalam penjelasan tentang RPS, mata kuliah komunikasi kelompok. Kali ini adalah penjelasan tentang pertemuan ke-16, atau pertemuan yang terakhir. Yeay! Pertemuan yang terakhir adalah pertemuan untuk ujian akhir semester, atau UAS. Ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi kelompok ini, dosen melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Untuk kriteria penilaiannya adalah 35% dari total keseluruhan penilaian. Ya, ujian akhirnya, capaian untuk ujian akhir ini, mahasiswa mampu menghasilkan teks artikel ilmiah dengan tema komunikasi kelompok dan menunjukkannya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Dimensi taksonomi Bloom yang kognisi yang ke-6 dan psikomotorik yang ke-5 dan afeksi yang ke-5. Jadi nanti teman-teman silahkan gunakan panduan penulisan jurnal di Prodi KPI atau jurnal yang dimiliki oleh Prodi KPI, yaitu jurnal At-Tafsir. Ya, jadi yang pertama kali dulu teman-teman jangan dibikin sulit gitu ya, ujian akhirnya. Nanti akan ada soalnya dari saya, ujian akhirnya itu detailnya seperti apa, tapi secara global atau secara menyeluruh, ujian akhirnya itu adalah bentuk artikel jurnal ilmiah. Berapa halaman? Nah, ini berapa halamannya ini yang selalu selalu ditanyakan ya. Saya lebih kepada berapa kata ya. Cukup 5.000 kata saja. 5.000 kata, nanti dilihat di panduan At-Tafsir. Itu saja untuk sistematikanya. Tapi yang paling penting ini adalah yang pertama, tentu saja teman-teman coba ulas, review materi dari pertemuan awal sampai akhir. Ada enggak dari pertemuan itu yang menarik untuk dibahas oleh teman-teman? Misalnya tentang manajemen konflik. Dan coba cari pembahasan, cari problematika dari materi yang menarik itu yang berhasil teman-teman temukan. Misalnya manajemen konflik di kelompok tugas mata kuliah komunikasi kelompok. Nah, kan memang misalnya ada problematika tentang manajemen konflik. Atau misalnya tentang komunikasi anggota kelompok. Misalnya teman-teman punya kayak kelompok geng gitu ya. Ya, komunikasi anggota kelompok geng apa gitu. Atau juga kalau teman-teman punya kelompok, atau nggak harus teman-teman ya, boleh misalnya di keluarga teman-teman, ibu misalnya ikut Dasawisma tuh. Dasawisma itu kelompok di PKK, bukan PKK-nya ya, tapi kelompok. Jadi di kayak kumpulan atau arisan ibu-ibu PKK RT itu dibagi lagi menjadi beberapa rumah gitu. Nah, itu misalnya teman-teman menyoroti tentang komunikasi pemimpin kelompok Dasawisma. Nah, itu menarik. Jadi konteksnya adalah konteks kelompok ya. Boleh kelompok hobi, pergaulan atau pertemanan, kelompok keluarga juga boleh, kelompok kelompok sosial juga boleh gitu ya. Jadi pertama kali stepnya itu diulas dulu materinya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Mana materi itu yang menarik buat teman-teman dalam konteks komunikasi kelompok. Kemudian cari masalahnya. Bu, kalau saya balik gimana Bu? Boleh. Tapi pastikan problemnya adalah problem komunikasi kelompok. Cari masalahnya dulu, kemudian mana dari materi itu yang cocok
untuk digunakan sebagai analisis, ya, analisis untuk masalah yang teman-teman temui. Jadi kenapa saya tadi mengawali dari materi dulu? Karena biar kacamatanya ini, ruang lingkupnya ini adalah ruang lingkup komunikasi kelompok. Bukan ruang lingkup kelompok, tapi ruang lingkup komunikasi kelompok. Jadi nanti juga gitu problemnya. Bu, kalau saya tidak menemukan masalah, Bu. Nah, tidak menemukan masalah itu kenapa? Kenapa ya? Apakah tidak menemukan masalah itu karena nggak ada masalah? Nggak ada masalah itu juga masalah loh. Kenapa komunikasi kelompok bapak-bapak arisan RT itu bisa berhasil atau komunikasinya bisa positif atau komunikasinya bisa saling mendukung? Itu juga masalah. Dianalisis, dimunculkan bagaimana strategi penyelesaian masalah di kelompok di komunitas. Strategi penyelesaian masalah di komunitas. Jangan organisasi ya. Kalau organisasi itu sudah konteksnya komunikasi organisasi. Di komunitas apa misalnya, teman-teman punya komunitas apa sih? Komunitas K-pop. Komunitas sholawat, grup sholawat misalnya, boleh. Grup WhatsApp, boleh. Gitu ya. Jadi problem komunikasi kelompok. Atau teman-teman bisa melakukan ATM, adopsi, tiru, modifikasi dari artikel jurnal ilmiah yang sudah pernah dibahas oleh kelompok 13 di pertemuan sebelumnya. Ditiru aja itu artikel jurnal ilmiahnya, tapi tidak di copy paste ya, tidak diplagiasi. Ditiru itu maksudnya di artikel jurnal ilmiah itu dia masalahnya tentang apa sih? Mungkin ada kira-kira masalah itu ternyata di Anda temui gitu, realnya, secara faktanya, ya. Ingat ya, jangan plagiasi, jangan copy paste. Kalau ada hal yang sama yang mau dikutip, itu diparafrase. Parafrase itu misalnya kayak gini. Mas Jo mampu menghasilkan dan menunjukkan karya teks artikel ilmiah. Ini diganti saja, misalnya mahasiswa memiliki kemampuan. Nah, kan bisa untuk menciptakan dan memperlihatkan artikel karya ilmiah. Nah, gitu kan tidak sama persis, tapi artinya sama. Jadi boleh diganti dengan sinonimnya, boleh dibolak-balik. Kalau misalnya ini kayak gini nih, mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6, psikomotorik level 5. Dibalik kan bisa, afeksi duluan, baru kognisi, baru terakhirnya psikomotorik. Gitu. Jadi biar tidak plagiat ya, atau meniru atau menjiplak. Karena bahaya itu. Sekali menjiplak nanti keterusan. Itu saja dari saya, semoga membantu. Ya, jangan sampai merasa sulit dan mempersulit diri ya. Konsultasi dan komunikasi terbuka dengan saya. Kalau konsultasi dengan saya berkali-kali kok sudah mentok juga. Jadi selama konsultasi itu juga diskusi sama temannya yang juga sudah paham. Tolonglah ya, bantu temannya yang lain biar lebih paham juga gitu. Saya sebenarnya tidak ingin menyulitkan, tetapi memang mahasiswa itu ya harus melalui proses ini gitu ya, karena nanti agar ketika nanti deskripsi itu juga mudah untuk mahasiswanya, mudah untuk dosen pembimbingnya juga gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.